Halo semua, selamat datang kembali di channel kita Rumah Ken Ken. Pada hari ini kita akan membahas mengenai minuman boba. Untuk pertama-tama saya akan menjelaskan dulu tentang biasanya yang dipakai apa sih. Yang kalau kita mau pakai minuman boba itu kan biasa gelas-gelasnya spesial, ada sedotan yang spesial dan macam-macam. Setelah ini kalian juga boleh untuk praktek jualan sendiri atau boleh juga untuk buat sendiri di rumah untuk keluarga. Tampilannya pasti akan lebih menarik. Jadi pertama kita akan bekas dari gelasnya dulu. Biasanya gelas-gelas minuman boba itu dibikin di orang ada yang pakai gelas dari bahan PP. Nah ini namanya gelas bahan PP, boleh dilihat. Gelas bahan PP cukup bening ya. Kalau kalian lihat cukup bening. Bagus. Nanti ada satu bahan lagi yang lebih bening daripada PP. Kalau ini bahan PP cukup lah. Oke lah. Ini yang dijual di jalan-jalan mayoritas memakai ini yang di luar sana yang jual ya. Nah, karakteristik dari minuman boba yang sekarang lagi tren itu adalah bawahnya tuh oval. Oke, kalian bisa lihat ini adalah ukuran yang terkecil, bisa dibilang sebagai ukuran 10 oz ya. Nah, kalian lihat seperti ini 10 oz. Jadi 1 oz itu sama dengan 30 mili. 1 oz 30 mili. Jadi kalau 10 oz setara 300 mili. 300 mili itu dengan catatan kalian isi penuh dari sini sampai sini. Ya, tapi tidak sampai meluap ya, tidak sampai meluap. Kira-kira sampai batas ini itu kurang lebih sekitar 300 mili. Oke. Tapi ini ukuran yang terkecil. Nah, kalau kita naik ke yang terbesar itu ada ukuran 12 oz, 14 oz. Nanti saya perbandingkan per masing-masing ya. Jadi misalnya kayak satu yang di bawahnya sama di atasnya. 14 dan 16 oz. Dan yang terbesar ini adalah 22 oz. Nah, ini 22 oz. Nah, keistimewaan dari gelas PP ini, dia itu atasnya bisa di-seal. Bagian tutup ini bisa di-seal. Jadi kadang-kadang kalau kalian ketemu minuman yang udah di-seal, jadi begitu diisi dia bisa dibanding-bandingkan untuk supaya nge-mix. Nah, itu keunggulan dari gelas PP, dia bisa di-seal dengan catatan permukaan gelasnya itu ratanya lumayan besar. Nah, ini bisa di-seal. Ya, ingat 1 oz mewakili 30 mili. Untuk keperluan kalian itu bisa disesuaikan dengan masing-masing ya. Misalkan kalian mau dijual di harga berapa, itu nanti bisa diukur. Mengenai bobanya segala macam bisa di-mix. Tapi kalau umumnya yang saya lihat di pasaran sih kebanyakan pakainya 16. Kebanyakan pakai 16, tapi ya saya nggak bisa bilang semua ya. Ada juga pakai yang lebih kecil. Jadi semua kembali lagi kepada kalian mau ngejual berapa, harga jual dan segala macam, ingredientsnya mau habis berapa banyak itu menentukan. Bilang kalau begitu murahan mana yang ini dengan yang biasa. Nah, ini gelas PP biasa yang bawahnya rata. Maaf. Nah, ini gelas yang bawahnya itu oval. Nah, kalau kalian bertanya mana lebih murah, yang rata lebih murah. Yang bawahnya rata, ini coba diperbandingkan ya. Yang bawahnya rata lebih murah. Mengenai ukurannya sendiri juga sama. Dia ada 10, 12, 14, 16, 22 oz. Bahkan yang rata juga ada ukuran 18. Ya, sedangkan untuk Q-Cup yang 18 ini lagi dibuat. Jadi mestinya dalam beberapa saat lagi ada. Kalau yang sekarang tersedia baru 12 oz, 14, 16, 22 untuk yang oval. Kalau yang rata ukurannya ada 12, 14, 16, 18 dan 22 oz. Harga yang bawahnya rata jauh lebih murah dibanding yang oval. 1 oz, ingat 1 oz mewakili sama dengan 30 mili. Jadi tinggal dikali ya teman-teman. Nah, ini yang kita bahas di sini. Kalau kalian lihat di sini saya ada bikin 2 grup ya. Ini adalah PP, ini adalah PET. Nah, apa bedanya PP dan PET? Ini saya ambil satu sebagai sampel. Ya ini aja ya. Nah, kalian lihat.
beningnya tuh luar biasa beda. PET jauh lebih bening dibanding PP. PET jauh lebih bening dibanding PP. Jadi isi flavor dan campuran-campuran yang ada dalam minuman akan tampak lebih jelas. Nanti saya akan coba dicoba di minuman boba yang sebentar lagi akan di-share sama teman saya. Nanti kita akan lihat jelas yang pakai PP mana, yang pakai PET mana, seterang apa. Kalian bisa lihat. Nah, tapi ada satu kelemahan dari gelas PET, yaitu dia tidak bisa di-seal. Ini tidak bisa di-seal ya teman-teman. Jadi kalau gelas PET kalian harus membeli tutup. Nah, tutupnya seperti ini. Jadi kalau kalian nggak punya tutupnya nggak bisa. Jadi kalian harus beli tutup lagi. Kalau yang ini bedanya, yang ini bisa di-seal. Seal ya, dia pakai mesin seal itu. Nanti dia rata. Kalau yang ini tidak bisa. Tapi keunggulannya adalah gelasnya sangat bening. Mengenai harga, kalau zaman dahulu memang harga beda jauh sekali. Tapi kalau sekarang ini bahan PP dan bahan PET maaf, harga tidak terlampau jauh perbedaannya. Saya ulang, bahan PET kelemahannya tidak bisa di-seal. Sedangkan untuk harga, bahan PET dengan bahan PP yang seperti ini tidak terlampau jauh lagi. Yang ini lebih mahal sedikit. Tapi dia karakteristiknya dia sangat bening. Semua isi yang ada di dalam gelas itu terlihat jelas. Dan kalian harus beli tutupnya. Nah ini tutupnya ini. Ini coba saya tutup ya guys. Nah nanti bentuknya akan seperti ini. Nah ini nanti tampilannya akan seperti ini. Oke, nah sekarang kalau kalian tanya, kalau aku nggak mau pakai seal, bisa nggak di gelas PP? Oh bisa. Nah tampilannya akan seperti ini. Jadi tetap cantik ya teman-teman ya. Tetap cantik. Ya. Oke coba ya kita pakai ukuran agak besar. Tetap cantik. Nah ini tetap cantik ya teman-teman ya. Jadi kalau mau di-seal tidak, mau di-seal boleh, nggak mau di-seal juga boleh. Ya, yang berikutnya dipakai adalah sedotan. Sedotan ada yang modelnya seperti ini, dengan karakteristik panjang adalah sekitar 22 cm, ujungnya tajam satu, yang satu rata. Nah ini yang lost, nggak dibungkus, ya. Nah, tapi kalau sekarang ini kan lagi zaman COVID, di mana-mana orang lebih cenderung maunya yang higienis. Jadi kita sekarang ada sedotan yang udah dibungkus plastik per piece. Nah ini sedotannya udah dibungkus plastik per piece. Nah diameter sedotannya sendiri, diameter ya teman-teman ya. Diameter sedotannya sendiri ada yang 6 mili, 8 mili, 12 mili. Nah yang paling umum dipakai untuk boba adalah 12 mili. Oke kalian tanya, sebesar apa sih 12 mili? 12 mili kurang lebih sebesar ini. Nah ini kurang lebih sebesar 12 mili sebesar ini. Ya, jadi kalau misalkan kita sudah pakai, nanti tampilannya akan menjadi begini ya. Ya, boleh dilihat ya. Nah, ini sama seperti yang merah, cuman ini lebih pendek. Lebih pendek, ya. Kalau untuk ukuran 10 dia lebih pas. Kalau untuk ukuran yang tinggi dia kurang pas ya. Kalian lihat. Dalam memilih sedotan juga sangat berhati-hati. Kalian lihat. Kalau dimasuk ke ukuran 14, dia mungkin masih bisa masuk. Tapi ke ukuran 22, tidak bisa. Tidak bisa dipakai ya di ukuran 22. Jadi dalam memilih sedotan, sangat-sangat diperhatikan panjang. Panjang sedotan berbanding dengan tinggi dari gelas. Yang kedua, kalau minuman kalian pemakai boba, diameter sedotan harus besar. Kalau diameter sedotan kalian tidak besar, boba tidak bisa tersedot dari lubang ini. Terlalu kecil ya teman-teman. Jadi contohnya begini.
Kalau kalian pakai boba kalian ukurannya lumayan. Kalau dengan lubang sedotan yang seperti ini, akan sedikit sulit untuk tersedot. Nah, yang bisa adalah dengan lubang yang seperti ini atau lubang yang seperti ini. Yang ini tersedia dalam warna hitam, yang sekarang lagi in adalah warna hitam. Packingannya bentuknya seperti ini ya teman-teman ya. Dibungkus plastik per piece, warna hitam, runcing satu sisi. Ukurannya seperti ini. Akan tetapi bila kalian mau yang diameternya kecil, seperti ini juga ada. Itu biasanya untuk kayak minuman Milo, Ovaltine, dan segala macam. Oke teman-teman, sekian deskripsi dari penggunaan barang-barang yang dipakai biasanya oleh para boba itu seperti apa. Nanti akan dijelaskan mengenai cara-cara dari bagaimana kalau sesudah kita taruh boba di dalamnya. Terus kalau mengenai hias di dalam gelas sendiri itu ada berbagai teknik. Teman-teman bisa referensi sendiri atau mencoba. Nanti setelah ini kita akan praktekkan bagaimana setelah ditaruh boba untuk gelas ini maupun dengan gelas yang model seperti ini. Jadi si teman-teman bisa melihat bedanya apa dan untuk memakai sedotannya. Nah, sedangkan ada yang lain itu tisu. Nah, tisu itu opsional ya teman-teman ya. Teman-teman mau pakai silakan, nggak mau silakan. Terus kalau kalian kadang lihat ada di sini ada cetak. Nah, kalau kalian beli dalam jumlah kecil, kalian boleh pakai sablon. Sablon itu sekitaran untuk sekali sablon itu sekitar 5.000 sampai 10.000 pieces itu udah bisa sablon. Ya. Sedangkan kalau untuk sealnya, kalau teman-teman belum main besar kan kita tidak bisa cetak. Jadi kita bisa beli roll-rollan di toko-toko aja yang tersedia. Oke teman-teman.